fanatisme kesukuan ASABIYAH, dan hancurnya persaudaraan. Mekah tengah siang, terik matahari membakar batu dan debu jalanan. Di lorong-lorong sempit, suara teriakan dan sorak-sorai bergema, bukan karena pasar atau perdagangan, tetapi karena perselisihan antar suku. Fanatisme kesukuan, yang disebut asabiyah, menjadi api yang membakar setiap sudut kota. Persaudaraan dipecah, keadilan diabaikan, dan darah mudah mengalir hanya karena nama keluarga atau klan. Di alun-alun kota, dua kelompok pemuda dari suku yang berbeda bersiap bertarung. Salah seorang pemuda, Hakam, berdiri di pinggir, menahan napas. Ia menatap wajah-wajah yang bergetar antara marah dan takut. Ini gila, bisiknya pada Yusuf dan Raffi yang berdiri di dekatnya. Yusuf menunduk, wajahnya pucat. Aku tidak percaya, mereka bertarung, hanya karena satu kata atau tatapan. Bagaimana bisa persaudaraan hancur begitu saja? Hakam menggeleng. Di dunia jahiliyah, persaudaraan tidak dihitung berdasarkan manusia itu sendiri, tapi berdasarkan suku. Jika suku kau dihina, kau harus balas dendam, meskipun itu berarti membunuh, meskipun itu berarti menghancurkan diri sendiri. Di tengah kerumunan, seorang pemuda bernama Faris bin Malik memegang pedang. Wajahnya memerah oleh amarah. Suku kalian telah menghina nama kami. Hari ini, darah akan menetes dan kehormatan kami dibalas, teriaknya. Dari sisi lain, seorang pemuda dari suku lawan bernama Jamil membalas dengan suara gemetar tapi penuh kebencian. Kami tidak takut pada kalian. Jika kalian menyerang, kalian akan menyesal. Tidak ada yang bisa menghancurkan suku kami. Kedua kelompok saling berhadapan, napas memburu, mata menyala. Batu dan debu beterbangan, sementara warga sekitar menonton dengan ketakutan atau kegembiraan yang aneh. Beberapa bersorak, beberapa menutup wajah. Dunia jahiliyah membuat darah menjadi permainan, dan kehormatan menjadi alasan untuk membunuh. Di lorong sempit dekat pasar, Raffi menunduk di balik gerobak, menahan napas. Ya Allah, bagaimana bisa manusia menjadi begitu kejam? Bukankah kita semua berasal dari satu manusia? Bukankah persaudaraan itu suci? Seorang pedagang tua bernama Sulaiman menepuk pundaknya. Anakku, kau melihat dunia jahiliyah. Mereka menukar persaudaraan dengan nama suku. Mereka belajar kebencian dari nenek moyang, dan dendam dianggap kehormatan. Mereka tidak mengenal kebaikan, hanya kekerasan. Raffi menunduk, tangannya gemetar. Aku tidak bisa membayangkan, bagaimana bisa darah mudah mengalir hanya karena kata-kata atau tatapan. Sulaiman menatap ke arah perkelahian dengan mata berkaca-kaca. Karena di dunia jahiliyah, kekuatan mengalahkan kebenaran. Mereka takut malu, takut dihina, dan takut kehilangan status di suku. Mereka tidak peduli siapa yang menderita, yang penting adalah balas dendam dan kehormatan palsu. Di sisi lain, Aisyah dan ibunya Fatimah berdiri di balik dinding rumah. Mereka menonton dua kelompok pemuda saling menatap, siap menyerang. Aisyah memeluk tubuhnya sendiri, matanya penuh air mata. Kenapa mereka harus bertarung? Apa yang mereka dapatkan selain kematian? Tanyanya lirih. Fatimah menepuk pundaknya. Sayangku, di dunia jahiliyah, hati manusia dikuasai kebodohan dan dendam. Mereka tidak tahu jalan lain selain pertumpahan darah. Mereka menganggap kehormatan suku lebih penting daripada nyawa manusia. Di tengah alun-alun, pedang bertemu pedang, teriakan pecah menjadi chaos. Beberapa pemuda terjatuh, darah mengalir, dan teriakan menyayat hati terdengar di seluruh penjuru. Hakam mematung, hatinya panas oleh ketidakadilan. Seorang pemuda bernama Khalid berteriak ke kelompoknya, jangan mundur. Jika kalian mundur, kalian akan dihina sepanjang hidup. Raffi menunduk, gemetar. Lihat, mereka tidak peduli dengan nyawa manusia. Mereka hanya peduli kehormatan palsu yang diwariskan nenek moyang. Hakam menatap langit, suaranya hampir tak terdengar. Ya Allah, betapa gelapnya dunia ini. Persaudaraan dihancurkan, hati manusia dipenuhi dendam, dan kebodohan dianggap norma. Tolong, tuntun hati mereka yang tersesat. Di lorong sempit lain, Yusuf melihat seorang anak kecil menangis karena kehilangan ayahnya dalam perkelahian. Darah menodai pakaian ayahnya, sementara anak itu menggenggam tangan ibunya dengan takut. Yusuf menunduk, hatinya hancur. Ya Allah, anak-anak ini tidak tahu apa-apa, tapi mereka menjadi korban kebencian orang dewasa. Dunia jahiliyah begitu kejam, begitu keji. Seorang pedagang tua, Sulaiman, menepuk bahu Yusuf. Anakku, di dunia jahiliyah,
dendam diwariskan seperti harta. Anak-anak belajar membenci dari lahir, dan kehormatan palsu menguasai hati mereka. Hanya cahaya kebenaran yang bisa mematahkan rantai ini. Di sisi lain, Amir bin Zaid, bangsawan kaya, menonton perkelahian itu dari balkon rumahnya. Ia tertawa dingin. Hahaha, lihatlah, mereka saling membunuh hanya karena nama suku. Kekacauan ini memperkuat kita, dan kita tetap berkuasa. Dunia jahiliyah memang indah bagi yang kuat. Seorang pembesar bernama Ziyad menatap Amir dengan marah. Amir, bagaimana bisa kau menertawakan darah manusia? Bukankah ini gila? Amir menatapnya dengan mata tajam. Gila, tidak, Ziyad. Ini alam semesta jahiliyah. Yang lemah mati, yang kuat menang. Itu saja, moral dan akal tidak berarti apa-apa di dunia ini. Ziyad menunduk, hatinya sakit. Ia tahu bahwa fanatisme kesukuan telah menghancurkan hati manusia, persaudaraan, dan akal sehat. Di malam hari, setelah perkelahian mereda, lorong-lorong dipenuhi tangisan, darah, dan abu kebencian. Hakam, Yusuf, Rafi, dan Aisyah duduk bersama di sebuah sudut, menatap kehancuran yang ditinggalkan perkelahian itu. Hakam menulis di kulit, fanatisme kesukuan adalah penyakit yang menguasai dunia jahiliyah. Darah mengalir, persaudaraan hancur, dan moral manusia terbuang. Mereka membunuh satu sama lain demi nama suku, demi kehormatan palsu, demi dendam yang diwariskan nenek moyang. Hanya hati yang peduli tetap hidup, menunggu cahaya kebenaran yang akan datang. Suatu hari, manusia akan belajar bahwa persaudaraan lebih mulia daripada dendam, dan akal serta hati lebih berharga daripada nama suku. Di pagi berikutnya, pasar kembali hidup, tetapi udara terasa berat. Setiap orang berjalan hati-hati, beberapa menunduk menutupi luka, beberapa menatap dengan marah atau takut. Dunia jahiliyah tidak mengenal keadilan, hanya kekuatan, dendam, dan kehancuran yang terus berulang. Di lorong sempit, Yusuf, Rafi, Hakam, dan Aisyah menatap langit yang cerah dengan hati waspada. Mereka tahu bahwa fanatisme kesukuan bisa menghancurkan masyarakat, moral, dan jiwa manusia. Namun, mereka tetap berharap, cahaya kebenaran akan datang untuk menyingkap gelapnya dunia jahiliyah.